Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Nah, biasanya kalau pas lagi istirahat, kalian ngapain? Nah, ini juga salah satu kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi. Membeli barang merupakan salah satu kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi. Nah, kita pelajari lebih lanjut lagi pengelompokan kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi, yang kedua, distribusi, dan yang ketiga, konsumsi. Nah, produksi, apakah itu? Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat barang dan atau jasa. Nah, faktor produksi ini yang pertama adalah faktor produksi alam, yaitu semua kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi untuk digunakan dalam proses produksi. Kemudian ada faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang secara langsung maupun tidak langsung menjalani. Yang ketiga, faktor produksi modal, yaitu faktor penunjang yang mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi, biasanya berupa aset. Kemudian selanjutnya ini adalah faktor produksi keahlian usaha, yaitu keterampilan individu untuk mengelola faktor-faktor produksi yang lain sehingga menghasilkan barang ataupun jasa. Selanjutnya ada teori perilaku produsen. Yang pertama adalah produksi jangka pendek. Nah, di sini produsen atau perusahaan memiliki input tetap, kemudian menentukan jumlah input variabel yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, ada produksi jangka panjang. Nah, ini merupakan jangka waktu ketika semua input atau faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi bersifat variabel. Nah, sekarang kita pelajari mengenai konsep biaya produksi. Di sini bisa kita lihat bahwa total cost bisa diperoleh dari fixed cost plus variable cost. Sedangkan biaya rata-rata atau AFC, nah di sini diperoleh dari fixed cost per key atau jumlah barang. Kemudian untuk biaya variabel rata-rata atau AVC diperoleh dari variable cost per key atau jumlah barang. Kemudian biaya total rata-rata atau AC diperoleh dari AFC plus AVC atau bisa juga diperoleh dari TC per key. Sedangkan biaya marginal atau marginal cost diperoleh dari delta TC per delta key. Nah, konsep penerimaan dan laba maksimum. Penerimaan total atau total revenue diperoleh dari TR sama dengan Q kali P. Jadi jumlah barang dikali harga. Kemudian untuk penerimaan rata-rata atau average revenue diperoleh dari AR sama dengan TR per Q atau AR sama dengan P kali Q per Q. Sekarang kita mempelajari mengenai distribusi. Jadi, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan atau jasa kepada pemakai akhir atau konsumen. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi distribusi? Yang pertama ada faktor pasar, kemudian faktor barang, yang ketiga faktor perusahaan, dan yang keempat faktor kebiasaan dalam pembelian. Mata rantai produksi yang pertama itu bisa dari produsen langsung ke konsumen. Nah, ini bisa juga dari produsen kemudian melalui pengecer baru sampai ke konsumen. Nah, di sini dari produsen, pedagang besar, kemudian pengecer baru sampai ke konsumen. Kemudian ada yang melalui agen, jadi produsen, agen, pengecer, dan baru sampai ke konsumen. Nah, ini biasanya mata rantai produksi yang paling
panjang ya, dari produsen, agen, kemudian ke pedagang besar, pengecer, baru ke konsumen. Selanjutnya, kita belajar mengenai konsumsi. Kayak tadi, siswa melakukan kegiatan konsumsi, misalkan istirahat, membeli makanan di kantin. Nah, sebenarnya apa sih tujuan konsumsi? Tujuan konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini tujuannya yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, kemudian yang kedua itu mencapai kepuasan optimum, dan selanjutnya kita pelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama itu adalah pendapatan, karena pendapatan semakin tinggi itu akan mempengaruhi juga pola konsumsi. Orang yang memiliki pendapatan rendah, sedang, dan tinggi itu juga kegiatan konsumsinya akan berbeda. Kemudian yang kedua, harga barang atau jasa. Misalkan nih harga barangnya sedang turun, biasanya konsumsinya juga akan tinggi gitu. Ketika harga barangnya naik, maka konsumsinya juga akan berkurang. Kemudian yang ketiga ada kebiasaan konsumen. Kemudian yang keempat itu ada adat istiadat. Dan yang kelima ada harga barang substitusi atau harga barang pengganti. Kita masuk ke teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ada dua. Yang pertama ada teori kardinal. Di sini ada hukum Poisson 1 dan juga hukum Poisson 2. Kemudian ada teori ordinal. Nah, di teori ordinal ini tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang tidak dapat diukur dengan satu satuan, tetapi dibandingkan. Nah, itu tadi kita belajar mengenai perilaku kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.